Woodhouse Farm. Terima Tahun kasih. depan panen lagi lebih bagus. Amin. Oke, sahabat durian, kita hari ini bersama dengan Pak Amar Kurniadi, pemilik dari Wood Farm, ya. Kita House Farm, Woodhouse Farm, ya. Untuk temanya adalah penginapan sebenarnya Pak ya, penggemar durian boleh menginap, terus kemudian boleh menikmati durian lah. Kita akan bertanya-tanya kepada Pak Amar Kurniadi tentang bagaimana konsepnya Woodhouse Farm ini ya. Oke, selamat siang nih Pak ya. Selamat siang, Pak Iya, Catur. iya. Siap. Boleh nggak ceritakan sedikit Pak tentang Woodhouse Farm ini mau ke arah mana? Kira-kira. Mau ke arah mana? Ya terus terang sih sebenarnya kita belum punya satu arahan yang tepat. Jadi kami lebih suka menyebutnya kita mengalir aja. Oke. Jadi karena juga istri kebetulan penyuka durian dan juga kita suka juga traveler mencari durian. Iya. Ya kita coba ngadopsi. Jadi kita bisa terapkan di kebun di sini. Iya. Jadi kita kepengen di satu tempat yang one stop shopping. Jadi kalau mau menikmati durian ya cukup datang ke kebun kita di sini. Betul. Anda bisa lihat kebunnya, Anda bisa lihat bisa makan duriannya dan juga bisa menikmati suasananya. Suasananya. Bagus sekali suasananya Pak. Bagus sekali. Oke, ini kita berada sekarang di daerah Sukabumi. Ya, Sukabumi. Tadi kita sudah bicara tentang curah hujannya pun tinggi nih, 4.000 mm per tahun. Jadi iklim basahnya ya basah sekali. Tapi beliau bisa menanam durian dengan baik di sini. Ini boleh tahu luasnya berapa Pak? Yang ditanami durian sekitar hampir 4 hektar. 4 hektar? Iya, yang ditanami durian. Tapi banklandnya kira-kira? Ya lebih dari 6,5 hektar. 6,5 hektar. Dari sejak tahun 2016 lah didirikan ya, tanggal 23 November ya Pak ya? Betul. Itu adalah hari celebration untuk Wedding anniversary. Wedding anniversary. Kami yang ke-30, jadi saya tanam durian pertama kali di situ. Luar biasa. Jadi memang orang bertanam durian itu harus punya motivasi. Jadi Pak Kurni ini punya motivasi untuk menyenangkan sang istri sebenarnya. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih Pak, 5 tahun atau 6 tahun terakhir kalau kita lihat kan perkembangan orang berdurian itu menjadi bergairah. Betul. Ya. Nah sekarang yang sudah berjalan sekitar umur 4 tahun nih Pak ya. 2006 berarti itu umur 6 tahun besok. 6 tahun lah ya. Sudah umur 6 tahun di kebun Bapak ini. Bapak punya, selain daripada minat istri untuk menikmati durian, punya visi apa sih Pak? Maksudnya gini, apakah Bapak tahu bahwa durian ini akan menjadi barang yang dicari untuk di kemudian hari? Berani sampai nanam sampai 4 hektar itu dari mana Pak? Ya salah satunya karena pengalaman saya dan istri yang sering makan di beberapa daerah dan juga di negara lain gitu. Kepikir kenapa kita nggak tanam di sini ya gitu. Toh kita punya tanah luas dan iklim juga ya tidak terlalu beda banyak dengan yang negara-negara penghasil durian tersebut. Kita coba tanam Pak. Tanam ya. Kita coba tanam. Gitu. Boleh tahu jenis apa aja Pak? Ada 12 jenis sih sebenarnya. Cuman yang paling utama adalah duri hitamnya, ada musangking, ada red prawn, juga ada kaninya juga, ada namanya kuang mane juga. Ya. Kebanyakan durian introduksi berarti ya? Betul, introduksi Pak. Adakah durian lokal di sini? Ada lokal. Beberapa ya? Ada beberapa lokalnya kita. Oke, bagus sekali nih Pak. Sekarang kita bicara begini. Untuk memotivasi petani durian yang mau bergerak di bidang berdurian lah katakanlah. Kira-kira tipsnya apa yang harus dimiliki Pak? Saya tahu Bapak kan bukan petani, background-nya bukan petani, tapi punya bisnis lain lah begitu. Nah sekarang kalau ada anak muda ataupun sudah tua yang ingin berdurian, apa yang harus dimiliki? Ya passion yang utama ya, passion. Dan semangat itu betul-betul harus ya menjiwai lah ya. Bisnis durian ini bukan jangka pendek, jangka panjang. Oke. Jadi kalau pelari maraton. Jadi kalau punya modal ya harus diperhitungkan untuk
beberapa tahun ke depan gitu. Karena tidak mudah ya Pak berdurian. Betul Banyak Pak. sekali Tapi masalahnya. memang setuju tidak mudah, tapi bukan mustahil yang kita bisa buatkan yang menciptakan durian, menghasilkan durian terbaik lah. Oke. Sini. Jadi maksudnya begini, kalau ingin menjadi petani durian, sungguh-sungguh menjadi hanya sebagai petani durian, itu memang kita tidak sarankan Pak ya, karena butuh biaya tinggi kan? Iya betul ya. Soalnya kan di apa namanya kos bulanan itu kan udah jelas kelihatan. Tergantung dari berapa besar kita dan berapa intens kita memberikan perawatan kepada tanaman kita, itu biayanya lumayan. Lumayan Pak. Betul. Ini sekarang yang bekerja berapa orang Pak? Yang tetap? Yang official yang tetap 6 orang. 6 orang. Tapi juga pekerja, bila butuh pekerjaan orang banyak, betul, kita dari sekitarnya lah. Ya. Kita hitung harian kalau yang lain itu. Oke. Nah, kita akan mengulik nih Pak Kur tentang biaya nih. Kalau boleh tahu sekarang per tahun Pak, untuk 4 hektar ini, sekitar, per bulan berapa butuh biaya itu? Sekitar 25 jutaan. 25 jutaan untuk mengurus 4 hektar yang sekarang ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita rata-ratakan lah ya Pak ya, satu pohon durian kurang lebih 500.000 ya harus punya lah ya. Ya. Per tahun kan? Betul. Satu batang loh ya. Jadi kita harus memang punya modal untuk ya kita tahu durian adalah juga tanaman hutan, tapi kalau tidak dirawat ya juga susah, ya harus memang dirawat supaya kita mendapatkan kualitas buahnya yang kita harapkan dengan baik. Oke Pak, tadi saya lihat juga ada di atas yang dikasih mulsa plastik ya? Ya, penanaman kita ada dikasih mulsa plastik. Tujuannya itu apa Pak? Karena di tempat kita ini curah hujannya sangat-sangat tinggi, saya berpikir secara awam saja gitu. Ya untuk apa namanya mengurangi serapan air di tanaman itu. Oke. Jadi dengan pemahaman awam saya bahwa kalau yang apa namanya lahan yang tidak terendam air atau apa namanya tidak terlalu basah, pohon akan lebih sehat. Sehat. Oke. Ya kawan-kawan kita tahu ya, durian tuh butuh secara alami, siklus alamnya adalah membutuhkan juga bulan kering. Jadi kenapa Pak Kur ini juga memasang mulsa plastik agar mengurangi jumlah air pada waktu dia seharusnya kering. Ya, jadi Pak Kur mengatakan bahwa meningkatkan presentasi tanaman yang berbunga ya Pak ya, tanaman yang berbunga. Jadi ini sekarang kita sudah 3 tahun ya, 3 musim panen ya. Bapak rasakan hasilnya puas atau belum? Masih akan perlu ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan terus sampai yang terbaik kita bisa hasilkan. Betul. Karena ini tanaman masih 6 tahun, masih ya belum. Nanti kalau sudah tanaman umur 8 atau 10 tahun, ya itu yang potensi itu akan keluar gitu Pak. Ya, gitu. Kalau untuk pemasaran apakah susah Pak durian ini? Terus terang kita pemasaran ya habis di kebun sih Pak. Jadi kebanyakan habis di kebun. Jadi kita untuk supply ya Sukabumi, Bogor, Cianjur dan sekitarnya itu sudah habis. Kita belum cukup sih. Oke, belum cukup. Jadi jangan segan-segan juga untuk bertani durian, maksudnya untuk mengusahakannya secara serius ya. Kita berdurian. Oke. Kemudian kapan kira-kira nanti ini vilanya ada jadi Pak? Ada 2 unit kalau saya nggak salah. Ini arsiteknya ada istri saya nih, ibu yang lebih bisa jawab nih sebenarnya kapan orientasinya kapan. Iya. Maunya sih di musim berikut nih, kita kan ngejar musim berikut ya. Di awal tahun ya. Biasanya sih akhir tahun kita sudah ada buah. Iya. Ya mudah-mudahan di awal tahun depan kita sudah bisa menikmati lah tempatnya. Gitu. Kalau tahu dari jarak dari Jakarta ke Sukabumi berapa jam itu Pak? Kalau saya dari rumah kami di Jakarta Barat 2,5 jam. Kalau kita berangkat jam 7, ya setengah 10 kita sudah sampai di sini. Wah. Ya kalau non-stop ya. 2,5 jam, 3 jam lah ya. Ya 3 Bagus sekali Pak. Iklimnya pun juga tidak terlalu, maksudnya sejuk lah di sini. Bagus sekali Pak. Oke. Ya ini orang-orang banyak nih yang akan menanam durian Pak. Dari Pulau Sumatera, Jawa juga demikian, ya Kalimantan pun juga demikian. Apa Bapak nggak takut tentang pemasarannya? Ya karena tujuan saya nanam durian itu adalah menyenangkan istri. Menyenangkan istri. Jadi beliau nih doyan sekali durian gitu. Tadi saya berpikir begini, wah ini kos kalau jalan-jalan terus keluar negeri atau keluar daerah perlu waktu, perlu biaya. Kenapa kita nggak tanam sendiri, kan menghemat ongkos sebenarnya. Ternyata saya salah perhitungan Pak. Ternyata lebih murah kita jalan-jalan daripada kita tanam sendiri. Iya. Kira-kira begitu ongkosnya. Nah, saya ingin tanya Pak, ini sekarang gini.
selama Bapak 6 tahun berkebun durian, apa tantangan yang paling Bapak sulit hadapi di Indonesia? Kalau di kebun kami ya, Ya. saya bicara di kebun saya ini, ya alam sih yang Alam. memang yang kita, ya alam kita nggak bisa kalahkan, tapi kita bersahabat dengan dia. Jadi kita ngikuti ya kondisi itu kita nggak bisa rubah. Ya saya ikuti aja sih Pak. Maksudnya penyakit kah? Oh penyakit otomatis ya. Jadi kalau begitu Hama dia dan penyakit musim-musim begitu ya. Tapi lama-lama kita kan belajar sendiri sih Pak. Terbiasa lah. Terbiasa, tahu pada saat nanti flashing nih kira-kira akan keluar apa, kita siapin gitu kan. Wah, luar biasa. Makanya sebenarnya adalah apa namanya, kita tanam-tanam seperti kayak padi-padi, selain juga sebagai view juga, sebagai barrier juga sih Pak. Jadi indikasi. Jadi kalau ya di sini yang paling sering itu oteng-oteng ya. Jadi kalau oteng-oteng di bawah udah ada, wah siap-siap. Berarti kan kita tahu flashing sudah siap, siap nih kutu-kutuan udah mulai masuk. Nah, itu sih. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu tadi Ibu Kurniadi ya. Nah. Yang saya sebut landlady. Landlady. Landlady dari Woodhouse. Oke. Saya kira itu teman-teman kawan durian ya. Pertama adalah saya ingin sampaikan adalah jangan ragu untuk kita bertanam durian. Ya kalahkan faktor alam lokal tempat Anda untuk bertani, dan jangan lupa kalau bertani durian harus punya modal. Ya hitungan kita ya pernah kita bincang-bincang ya, kalau punya uang 500 sampai 1 juta per pohon, karena harus dirawat selama setahun, kita harus punya dana tersebut untuk bisa menghasilkan tanaman durian itu enak begitu. Ya, sampai jumpa lagi, nanti kita akan jumpa lagi kepada petani yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak Catur. Terima kasih, Bu. Woodhouse Farm. Tahun depan panen lagi lebih bagus. Mutiara tetap jaya. Amin.